Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, ya. Ya, sebelum kita diawali pembelajaran hari ini, sebelum memasuki materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita barokah dan kita sehat selalu selama pelatihan ini. Dengan dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, untuk kesempatan hari ini, ya, kita akan memaparkan materi literasi digital. Ya, literasi digital. Sebentar ya, saya buka dulu presentasinya. Kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, tolong disimak pemaparan dari saya. Literasi digital Pengertian literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memanfaatkan dari teknologi itu sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan khususnya dalam alat komunikasi. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu pertama, pemahaman. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisit ataupun eksplisit. Mohon Bapak Ibu, mic-nya di-mute dulu ya ketika saya memaparkan materi. Ya, maaf ya. Kedua, saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Nah, di sini saling bergantungan antara media ataupun media dengan yang lain. Nah, khususnya dalam komunikasi, ya, khususnya dalam komunikasi digital, kita harus mempunyai aplikasi yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Kita komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, ya. Teman kita sendiri ataupun lawan kita sendiri komunikasinya itu menggunakan WhatsApp juga. Jangan sampai kita menggunakan WhatsApp ataupun WA, lawan komunikasi kita sendiri menggunakan Telegram. Nah, di situ tidak ada berhubungan antara komunikasi itu sendiri, tidak ada hubungannya komunikasi. Ketiga, faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan ataupun informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang, media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Nah, faktor sosial ini artinya media saling berbagi pesan ataupun informasi baik ke masyarakat, ya. Ini informasi baik, informasi yang baik ataupun yang buruk, tinggal masyarakat itu sendiri memilah dan memilih mana pesan yang baik ataupun informasi yang baik ataupun yang buruk. Keempat, kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan kerjasama untuk mencari, mengumpulkan, serta merorganisasi informasi sedinilai berguna. Nah, informasi itu sendiri bisa dibaca lain hari. Kita download materinya ataupun informasi. Nanti saja bacanya ketika kita lagi waktu senggang.
Manfaat literasi digital. Pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan baru. Nah, dengan literasi digital kita dapat mencari ataupun memahami informasi dan dapat menambah wawasan baru. Ya, zaman sekarang ilmu itu ataupun pengetahuan itu gampang dicarinya dengan digital ataupun lewat internet. Kalau dulu kita ingin mencari ilmu ataupun pengetahuan yang lainnya, kita harus mencari buku, khususnya ke toko buku. Apalagi daerah-daerah tertentu ataupun terpencil yang mana toko bukunya masih jarang. Nah, kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Nah, meningkatkan kemampuan individu di sini. Kita meningkatkan kemampuan individu lebih kritis dalam membaca, berpikir, dan memahami informasi itu sendiri. Ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Nah, kita menambah kosakata ya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terus keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Nah, di sini dengan literasi digital kita dapat meningkatkan fokus serta konsentrasi individu. Nah, biasanya bila anak, contohnya gini, bila anak dikasih ataupun diberi pemahaman ataupun diajarkan cara sholat dengan lisan itu susah tanggap. Tapi dengan literasi digital ataupun dengan teknologi, kita sediakan videonya, anak suruh supaya melihat video itu belajar sholat, nah itu akan cepat tanggap. Ya. Keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Ya, Bapak Ibu pasti lebih paham dengan kemampuan merangkai kalimat, apalagi yang suka update status ya di sosial medianya itu sendiri. Tantangan literasi digital. Arus informasi yang sangat banyak. Nah, di sini arus informasi yang sangat banyak. Ya, jadi kita itu harus bisa memilih dan memilah dan memilih. Karena yang namanya dunia maya ataupun literasi digital itu seperti pisau bermata dua. Ya, ada positifnya, ada yang negatifnya. Tinggal kita melihat dari segi mananya. Kita mau dibawa kemananya, itu digital ataupun internet. Ya, bila mana kita mau dibawa ke hal yang positif, oke. Hal negatif jangan. Terus konten negatif. Nah, di sini konten negatif ya. Jadi konten-konten negatif. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih konten negatif khususnya di YouTube, TikTok. Apalagi kalau Bapak Ibu mempunyai anak yang masih kecil, khususnya SD. Yang namanya umuran SD itu ingin melihat, pasti apa yang dilihatnya pasti dia akan dilakukan ya. Seperti di YouTube ya. Makanya YouTube ada yang baiknya, ada yang buruknya di YouTube itu. Terus manfaat dari adanya literasi digital. Pertama, hemat waktu. Benar, hemat waktu. Ya, kita bila ingin komunikasi ataupun kerja kelompok ataupun apapun, ya kita dengan menghemat waktu tinggal telepon, tinggal video call, beres. Belajar lebih cepat, benar, belajar lebih cepat ya karena kita bisa melihat tutorial tanpa membaca ya. Dengan membaca tutorial, melihat tutorial itu lebih cepat menurut saya. Menghemat uang, betul, menghemat uang. Membuat lebih aman ya, lebih aman. Terus nantiasa memperoleh informasi terkini, update, selalu terhubung. Ya benar, selalu terhubung karena dimanapun kita selalu membawa HP, sampai ke WC pun pasti Bapak Ibu membawa HP. Ya. Membuat keputusan yang lebih baik. Ya, membuat keputusan yang lebih baik. Dapat
membuat Anda bekerja, membuat lebih bahagia dan dapat mempengaruhi dunia. Ya, dengan sosial media kita dapat mempengaruhi dunia. Apalagi sekarang Bapak Ibu lagi masa-masanya PSB. Nah, kita dapat menginformasikan dengan sosial media. Itu dapat mempengaruhi masyarakat ataupun calon-calon peserta didik yang mau masuk ke sekolah Bapak Ibu. Dengan sosial media kita dapat mempengaruhi, oh ini sekolah anu, sekolahnya gini-gini. Nah, itu dapat mempengaruhi. Ya. Dari saya dicukupkan sekian materinya. Silahkan ke Bapak Ibu bila mana ada pertanyaan ataupun kurang paham dalam penjelasan saya, silahkan dipertanyakan. Mungkin dari Bu Ina, Pak Aep, ataupun Pak Endar, ada yang bertanyakan? Halo, masih dengar? Iya, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Santai saja, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Yang banyak, Bu. Tapi jangan terlalu banyak, ntar gendut, Bu. Kasihan suaminya kalau gendut. Iya? Iya? Oh, sangat penting, Pak. Ya. Apalagi pada masa pandemi saat ini. Ya, pandemi masa saat ini karena di pandemi saat ini semua bekerja di rumah, ya. Apalagi dunia pendidikan itu, ya, karena sekarang belajar itu bukan luring lagi ataupun tatap muka, tetapi secara daring, ya. Ada lagi mungkin, Bapak, cukup pertanyaan apa kurang puas? Ataupun dari peserta ataupun rekan-rekan di sini mau menambahkan ataupun menanggapi dari pertanyaan Pak Aep? Pak Aep, jelas dengan jawaban saya mungkin? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya dari Pak Endar ataupun Bu Ina? Iya, silakan. Oh, pertama, ya, baik pembelajaran ataupun konsumsi masyarakat mungkin ya, Bu ya. Nah, di sini perangkat, ya, pasti itu perangkat ya namanya HP ataupun laptop, ya. Bisa juga komputer, tapi harus ada webcamnya komputer juga. Nah, terus aplikasinya itu yang digunakannya. Terus yang paling inti dari dua itu adalah manusia. Ya, kenapa manusia? Karena selaku komunikasi percuma ada HP, ada aplikasi, tapi nggak ada manusianya, tidak terjalin komunikasinya. Gitu dan saling paham di situ dan saling mengerti. Jelas, Bu? Jelas. Ada yang mau nambahkan dari ini penentara saya? Pak Endar gimana? Halo Pak Endar. Oh, mungkin sinyal ya Pak Endarnya ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh menambahkan. Iya, iya. Oh iya, betul Bu. Makasih Bu. Ya, tambahannya. Iya. Ya. Mangga yang lain Pak Endar. Halo Pak Endar. Pak Endar. Mungkin sinyal ya. Ya, inilah ada apa
ada kurang dan lebihnya.